Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahimatun Ima dengan NPM 23210110062 mengenai materi pemasaran berbasis digital Magister Manajemen Universitas Lampung untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Jadi, saya akan membahas mengenai konsep hexahelix dengan case yaitu Ekotrend dan Inkubasi Bantuan Pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai hexahelix Ekotrend dan Inkubasi Bantuan Kemenak RI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita kenal terlebih dahulu mengenai hexahelix. Jadi hexahelix ini merupakan pengembangan dari teori pentahelix, di mana teori pentahelix ini mencakup hanya 5 unsur di dalam Indonesia seperti pemerintahan, akademisi, bisnis, komunitas, dan media massa. Kemudian dikembangkan kembali dari pentahelix ini menjadi hexahelix, di mana hexa itu sendiri artinya adalah 6, dan unsur tersebut mencakup ditambah dengan hukum dan peraturan, yaitu menjadi akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, media massa, dan juga hukum dan peraturan. Kemudian konsep hexahelix ini memerlukan sinergitas antara pemangku kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Agar usaha ataupun apapun yang dijalankan itu bisa terus mengalami perkembangan. Hexahelix ini juga merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, dari sini saya akan membahas mengenai Ekotrend dan Inkubasi Bantuan Pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita kenali terlebih dahulu mengenai pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu merupakan kalau secara keseluruhannya itu seperti sekolah, tetapi pondok pesantren itu sendiri merupakan tempat untuk menuntut ilmu agama, yang dimana dewasa ini pondok pesantren telah melek akan dunia berwirausaha, sehingga adanya hexahelix ini dapat membantu pondok pesantren untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kesadaran untuk berwirausaha, maka akan terus meningkatkan value dari para santrinya, yang dimana tidak hanya tinggi dalam ilmu agamanya, tetapi juga bisa dalam ilmu berwirausaha, ilmu yang lainnya. Seperti saat ini yang kita bahas adalah hexahelix, dan dalam dunia marketing maka bisa kita sangkut pautkan dengan dunia berwirausaha. Santri melek dalam dunia berwirausaha. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai Ekotrend. Ekotrend ini sendiri merupakan program yang digagas dari Jawa Timur, di mana ini merupakan kolaborasi antara pemerintahan Jawa Timur, yaitu gubernurnya Ibunda Khofifah Indar Parawangsa, yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan pesantren-pesantren yang terdapat di Jawa Timur. Kemudian bukan hanya dari pemerintahan, tetapi dari perguruan tinggi yang juga berkolaborasi dengan pondok pesantren untuk meningkatkan pesantrenpreneur atau santripreneur di Jawa Timur. Nah, kemudian untuk di Lampung itu sendiri, ataupun bukan hanya di Lampung, tetapi juga di seluruh Indonesia itu terdapat bantuan bernama Inkubasi Bantuan Pemerintahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini sangat membantu perekonomian di dunia pesantren dan dapat melatih skill santri dalam hal berbisnis. Jadi dengan adanya perluasan jaring dalam perekonomian ini, maka dapat meningkatkan kemandirian santri, karena kemandirian santri itu sangat diperlukan sebagai program pemberdayaan dalam berwirausaha. Misalnya nanti ketika santri itu sudah tidak berada di pondok pesantren lagi atau sudah tidak mukim dalam bahasanya itu ya, mereka bisa mengembangkan idenya, mengembangkan kreativitas yang unik yang sesuai dengan syariat
yang jadi mereka tidak bingung lagi nanti ketika dalam lingkungan luar gitu. Jadi sudah tidak awam lagi dengan dunia bisnis. Jadi mereka bisa mengembangkan ide-ide ataupun konsep berwirausahanya ketika telah keluar dari pondok pesantren. Hal ini pun juga bisa dilakukan oleh alumni pesantrennya, karena di pondok pesantren itu sendiri juga menyediakan akses untuk alumninya untuk mengikuti dari ekotren ini dan juga inkubasi bantuan pemerintahan Kemenak RI. Dan inkubasi bantuan pemerintahan Kemenak RI itu sendiri dilakukan yang pertama yaitu dengan dilakukannya pengajuan proposal. Pengajuan proposal itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kemenak itu sendiri gitu. Jadi tidak serta-merta memberikan bantuan kemudian dilepas begitu saja, tetapi dipantau secara terus-menerus bagaimana perkembangan usahanya hingga mereka bisa untuk dewasa dalam menjalankan usaha itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kolaborasi Hexahelix dengan Ekotren dan juga inkubasi bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia memudahkan dalam hal berbisnis, terutama mengenai kemandirian santri perihal perekonomian. Kolaborasi ini akan menjadi batu loncatan dari santri-santri untuk mengembangkan kemampuan dalam berwirausaha, sehingga ketika telah selesai mondok atau biasa dikenal dengan boyong, telah memiliki bekal terkait bidang usaha dan pengelolaan keuangan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan ini juga tidak serta-merta mendapatkan pengawasan dan bantuan saja, namun diperlukan juga adanya segmentasi pasar, target pasar, dan juga posisi pasar yang tepat agar bisnis tetap dapat berjalan secara berkelanjutan dan juga unsur-unsur marketing yang lainnya. Dan tidak hanya hidup 1 atau 2 tahun saja di dalam dunia bisnis ini, tapi usaha tersebut dapat terus menciptakan suatu inovasi dengan menerapkan berbagai strategi, salah satunya seperti pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai strategi diferensiasi, yaitu suatu cara yang dapat menarik perhatian dan membuat unik serta beda dari produk-produk bisnis yang lainnya. Demikian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.